Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak menjadi agresif. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, kita cukup sering mendengar istilah agresif. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan anak yang agresif itu bagaimana? Anak yang agresif yang diartikan di sini adalah anak yang suka menyerang orang lain. Menyerang ini bisa secara fisik, misalnya memukul, atau mencubit, menggigit, tetapi juga bisa secara verbal. Maksudnya misalnya dia suka memaki atau memarahi orang lain dengan kasar. Ya, berarti anak itu sudah bukan anak yang masih bayi atau apa pengertiannya Pak ya. Jadi sudah agak dia sudah agak besar gitu Pak. Itu sekitar usia berapa kira-kira bisa nampak keagresifannya itu? Mungkin sekitar 1 tahunan dia sudah bisa nampak agresifnya. Ya, ada anak yang kecil seperti Pak Iman katakan 1 tahun itu suka membanting-banting barangnya. Ya, apakah itu anak yang agresif Pak? Ya, dan terutama kalau misalnya dia berusaha membanting itu untuk menyerang orang. Nah, itu bentuk-bentuk agresivitas. Seringkali yang saya lihat, ini kebetulan saya tahu orang ini, bukan untuk menyerang orang, tetapi untuk melampiaskan kejengkelannya. Dia membanting pintu gitu misalnya. Atau membanting gelas yang sedang dia pegang. Itu kalau dia jengkel, dia lakukan itu. Itu apakah agresif gitu? Ya, kalau misalnya dia kehilangan kontrol, bisa saja dia melakukan itu sebagai satu agresivitas. Kita kadang-kadang perlu melihat latar belakangnya atau tujuannya. Apa maksudnya dia membanting pintu? Apakah tujuannya adalah untuk melukai hati orang atau tidak senang, dan sebetulnya itu satu bentuk penyerangan terhadap orang lain. Nah, itu hal-hal yang seperti itu sudah termasuk agresif. Kalau saya amati, dia hanya mencari perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Karena orang-orang itu seolah-olah mungkin dia merasa kok tidak memperhatikan dia, lalu dia membuat tindakan-tindakan yang over itu buat kita melihatnya. Kadang-kadang dia tiba-tiba guling-guling di lantai itu, tanpa ada suatu alasan yang jelas. Kalau guling-guling di lantai, ini belum tindakan agresif. Maksudnya agresif yang ditujukan kepada orang lain. Tetapi memang seringkali tindakan agresif dari anak itu agak susah dibedakan mana yang sungguh-sungguh dia itu melampiaskan kejengkelan, mana yang dia itu sebetulnya sedang menarik perhatian. Apapun itu, kalau pada saat dia itu bermaksud menyerang orang lain, entah itu dengan berusaha menarik perhatian atau sebab lainnya, maka kita bisa sebut dia bertindak agresif. Ya, kadang-kadang memang tiba-tiba dia lari gitu ke pembantunya atau ke pengasuhnya, itu langsung menggigit gitu Pak. Ya, itu adalah tindakan yang agresif. Ya, padahal kalau kita amati itu kedua orang tuanya itu tidak seperti orang yang kasar atau apa. Orang tuanya itu tergolong orang yang sopan, yang halus bicaranya dan sebagainya. Kok bisa begitu Pak ya? Siapa yang dicontoh ini sebenarnya? Tidak, kadang-kadang bukan karena harus mencontoh ya. Tetapi memang seringkali juga karena anak mencontoh. Dan anak tidak harus mencontoh dari orang tuanya. Dia bisa mencontoh dari temannya. Dia bisa melihat bahwa ada orang pernah bertengkar dan sebagainya. Dan mungkin sekalipun orang tuanya tidak merasakan telah memberi contoh, tetapi kadang-kadang orang tua juga memperlihatkan tidak bisa menguasai kemarahan. Kemudian yang penting lagi, seringkali anak juga belajar mencontoh dari tontonan. Misalnya televisi, film, dan sebagainya. Ya, saya kok kadang-kadang melihat orang tuanya itu bertindak terlalu ramah, terlalu lemah terhadap anak ini. Jadi anak yang sudah berlaku seperti itu tidak dipukul, tidak dimarahi, hanya dia bilang,
jangan gitu, jelek ya. Hanya seperti itu sehingga anak ini tidak berubah, Pak. Iya, betul. Jadi kadang-kadang anak yang masih muda memang kan selalu tidak bisa menyalurkan kemarahannya dengan baik kalau dia tidak pernah dilatih dan diajarkan untuk itu. Nah, kalau misalnya dia waktu mengamuk, membanting barang, memukul dan sebagainya itu dibiarkan atau tidak dianggap terlalu serius, dimarahi pun tidak diikuti dengan tindakan yang serius, maka anak akan menjadikan ini kebiasaan dia. Apalagi kalau kebiasaan ini bisa membuat orang-orang di sekitarnya lebih takut atau lebih tunduk kepada dia. Dengan demikian kebiasaannya terbentuk dan menjadi sulit hilang. Nah, di dalam hal ini Pak Gunawan dengan tepat menyebutkan bahwa anak ini menjadi agresif karena orang tuanya kurang memperhatikan atau mengontrol ketika dia agresif. Pak Iman, apa ada sebab lain itu? Ya, dari orang tua anak ini yang bisa memicu keagresifan si anak ini. Salah satunya misalnya orang tua yang sering bertengkar. Atau orang tua yang tidak bisa menguasai kemarahannya. Nah, kadang-kadang di dalam keluarga-keluarga yang orang tuanya itu tidak harmonis, anak-anak merasa frustrasi. Dan ketika frustrasi, dia pernah melihat misalnya orang tuanya pukul meja atau banting barang, sesuatu barang. Nah, ini akan membuat anak itu kalau di dalam keadaan frustasi, dia akan melakukan seperti itu secara otomatis. Dan kemudian juga misalnya orang tua yang mendorong anaknya untuk membalas tingkah laku atau perlakuan dari teman-temannya. Nah, kemudian ada anak laki-laki yang dipuji kalau dia berkelahi, dibilang jago dan sebagainya oleh orang tuanya sendiri. Nah, ini akan menyebabkan anak semakin agresif. Ya, memang ada orang tua itu yang sering malah memanas-manasi anaknya, dia mengatakan jangan mau dipukul besok. Nanti saya yang bantu kamu gitu. Nah, itu suatu teladan yang kurang baik saya rasa. Ya, itu pujian yang saya kira akan memperkuat justru keagresivitas dia. Ya, kalau kita lihat secara umum ya Pak ya, itu memang kebanyakan anak laki-laki itu yang melakukan yang tindakannya itu menyatakan bahwa dia itu seorang yang agresif gitu Pak. Apakah itu juga pengaruh gitu? Masalah laki, perempuan dan sebagainya itu apakah ada? Karena anak perempuan pun ada loh Pak yang kadang-kadang gitu suka mencubit, suka gigit itu ada ya. Kalau dibanding-bandingkan persentasenya, kemungkinan memang bisa ada pengaruh seperti ini. Tetapi masalah agresif itu tadi kan bukan saja masalah fisik, tetapi juga agresi verbal. Nah, di sini saya melihat bahwa laki-laki umumnya lebih agresif secara fisik, kalau wanita secara verbal. Nah, kita tahu juga waktu Kain membunuh Habil, nah Kain itu laki-laki. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu banyak sekali laki-laki yang melakukan kekerasan. Ya. Kalau perempuan itu akan agresif secara verbal gitu Pak. Jadi itu seperti apa misalnya? Apa dia marah-marah atau dia ngata-ngatai temannya atau itu disebut sebagai suatu bentuk keagresifannya? Iya, betul. Jadi maki-maki, marah-marah, ngomel-ngomel seperti itu. Iya. Nah, Pak Iman, apa ada faktor lain itu? Selain orang tua atau saudara atau teman dekatnya itu yang membuat seorang anak itu menjadi agresif gitu? Oh ya, terutama faktor belajar saya kira. Jadi faktor belajar ini saya anggap lebih penting daripada faktor bawaan. Meskipun faktor bawaannya itu ada tentu ya, sehingga dia lebih cepat belajar agresif. Ada anak yang juga lebih lambat di dalam belajar agresivitas. Nah, faktor belajar ini seperti yang tadi antara lain juga dilakukan oleh orang tua. Misalnya anak-anak yang suka berkelahi ini kemudian menjadi ditakuti oleh teman-temannya atau dipuji oleh kelompoknya. Ini akan membuat dia semakin agresif, semakin suka memeras, menindas orang lain dan seterusnya. Mungkin juga pengaruh apa yang dia lihat sehari-hari Pak, lewat permainan, lewat
tayangan TV dan sebagainya, itu kita melihat ada perubahan tingkah laku itu terhadap dari anak-anak yang ada sekarang itu. Ya, tepat sekali. Jadi ada banyak sekali mainan yang sekarang ini membuat anak itu agresif. Salah satunya misalnya permainan PlayStation dan sebagainya, di mana anak ini menokohkan menjadi tokoh yang agresif yang memukul orang lain begitu. Nah, ini membuat anak lama-lama kehilangan kepekaan perasaan yang lebih halus. Ya, biasanya itu yang dilihat sebagai tokoh pahlawan gitu soalnya, Pak. Jadi orang yang agresif itu dijadikan pahlawan di situ. Betul, sehingga anak meniru. Ya, lagi pula biasanya itu selalu menang, dan bukankah itu menjadi keinginan setiap orang itu? Iya, itu jadi keinginan setiap orang. Makanya kita di sini orang tua juga harus mewaspadai hal ini. Ya, bagaimana kalau orang tuanya itu justru senang melihat film-film atau cerita-cerita yang penuh dengan kekerasan itu, film action dan sebagainya itu, Pak? Nah, di sini orang tua juga harus belajar mengontrol diri. Mungkin bagian dari pengorbanan orang tua juga, supaya apa yang menjadi hobi dia itu tidak sampai merusak anaknya. Berarti keagresifan anak itu sebenarnya bisa dikontrol oleh orang tua khususnya? Iya, betul. Bisa dikontrol. Misalnya bagaimana, Pak? Yang pertama, seperti tadi disebutkan bahwa keharmonisan antar orang tua ini penting, maka kita harus sungguh-sungguh memperhatikan keharmonisan hubungan suami istri. Jadi kita berusaha supaya bisa mengasihi pasangan kita secara lebih baik sehingga keluarga kita lebih harmonis. Anak yang melihat orang tuanya harmonis, dia akan meredakan rasa frustrasinya, kemarahannya, sehingga itu berkurang. Dan kalau kemarahan itu berkurang, maka dia akan lebih bisa mengontrol tindakan-tindakan agresifnya. Yang kedua, tadi kita sudah bicara tentang tontonan. Nah, kita harus mengurangi sebanyak mungkin tontonan yang agresif. Memang anak yang sudah terbiasa menonton itu susah untuk dikontrol. Tetapi kalau kita mempunyai relasi yang sangat baik dengan anak, maka relasi ini menggantikan tontonan-tontonan. Sehingga anak tidak merasa perlu lagi untuk menonton yang dia senangi. Dan kemudian yang ketiga, kita juga perlu mempunyai peraturan keluarga tentang bagaimana cara kita untuk menyatakan kemarahan. Dan kalau kita menjalankan peraturan itu secara konsisten, bagaimana marah yang boleh, marah yang tidak diizinkan dan sebagainya, ini akan membantu anak untuk mengontrol agresivitasnya. Ya, kadang-kadang ada pasangan suami istri yang memang menyadari bahwa anaknya membutuhkan menyaksikan mereka itu sebagai pasangan yang harmonis gitu. Jadi di depan anak mereka itu kelihatan rukun dan mesra dan sebagainya. Tetapi diam-diam di belakang anak itu seringkali terjadi percekcokan atau si suami itu berlaku kasar terhadap istrinya. Nah, suatu saat anak itu kan bisa memergoki gitu. Jadi tiba-tiba mengetahui, itu pengaruhnya besar itu, Pak. Iya, pengaruhnya cukup besar ya. Jadi dianggap orang tuanya membodohi dia gitu. Tidak sekedar hanya itu saja, tetapi anak itu bisa merasa bingung, merasa konflik, merasa ditarik ke sana ke sini dan dia tidak tahu apa yang harus dia berbuat. Nah, anak-anak yang begini, kalaupun dia tidak melakukan agresi di rumah, mungkin dia kurang berani, dia bisa melakukan agresi, tindakan-tindakan agresi di luar. Jadi karena dia merasa pahit di dalam, menyimpan rasa tidak puas, kadang-kadang apa yang dia katakan itu menyerang orang lain. Nah, ini akibat dari orang tua yang tidak harmonis. Saya juga pernah melihat ada anak itu yang agresif sekali, itu ternyata untuk menutupi ketidakmampuannya. Jadi dia gagal di dalam bidang studi, nilainya selalu jelek dan sebagainya. Tetapi supaya dia itu disegani oleh teman-temannya, lalu dia bertindak agresif. Hal seperti itu pengaruh apa itu, Pak? Ini kita katakan sebagai kompensasi. Jadi ada orang yang ingin menaikkan tingkat
penghargaan dirinya, kepercayaan dirinya dengan cara-cara yang kurang sehat seperti itu. Nah, untuk itu orang tua juga perlu tahu bagaimana mengobati perasaan rendah diri dari anak ini. Ya, tadi Pak Eman katakan bahwa peraturan di rumah itu bisa digunakan juga untuk mengontrol atau membentuk anak ini supaya tidak menjadi anak yang agresif gitu. Nah, misalnya bagaimana peraturan itu, Pak? Peraturan itu seperti begini. Sekarang kita bicara dulu dengan anak tentang rasa marah. Nah, kita perlu mengizinkan perasaan marah ini karena di dalam Alkitab pun kita tahu bahwa kemarahan itu bukan selalu harus berarti dosa. Masalahnya adalah apakah kemarahan itu dikontrol atau tidak. Kemarahan itu agresif, destruktif, merusak atau tidak. Jadi ada dua macam kemarahan. Nah, kemarahan itu kita perlu terima sebagai perasaan sama seperti perasaan negatif yang lain. Seperti misalnya kesedihan, rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut. Kenapa ini disebutkan? Karena kita pada umumnya lebih susah menerima perasaan marah dari anak. Tetapi yang perlu kita cegah itu adalah kalau dia mulai menyerang orang lain. Jadi kita memberikan satu prinsip dulu, peraturan, kamu boleh marah. Tetapi kalau marah, kamu tidak boleh membanting barang, tidak boleh pukul orang, tidak boleh maki-maki. Ini peraturannya. Ya tentu anaknya bertanya, saya harus mengekspresikan kemarahan saya itu dalam bentuk apa kalau yang itu tidak boleh semua gitu. Kalau anak itu sudah bisa ngomong, kita bisa segera mengajarkan seperti ini. Saya marah atau saya kesel, saya nggak suka kalau papa dan mama, papa atau mama menyuruh saya begini terus. Nah, itu anak boleh menyampaikan melalui yang namanya me message. Jadi mulai dengan perkataan saya, mulai dengan perasaan saya. Itu berarti bukan menyerang orang lain, tetapi mengakui bahwa saya mempunyai perasaan yang seperti itu. Nah, anak juga boleh, misalnya dia tidak terlalu pandai berkata-kata, dia boleh misalnya melakukan protes lewat coret-coret yang kita sudah sediakan alatnya misalnya. Atau misalnya dia menggambar. Dia marah sama kakaknya, dia gambar, ini muka kakakku jelek sekali, dan sebagainya. Nah, itu masih diizinkan. Tentu ada kata-kata tertentu yang nantinya kita boleh latih dia dan mengatakan kata-kata ini tidak boleh dilakukan, dikeluarkan karena melukai hati orang. Tetapi itu langkah berikutnya, yaitu ketika anak sudah mulai bisa menyatakan kemarahannya secara verbal. Dan kemudian juga dia boleh menulis dengan kata-kata protes misalnya. Atau anak-anak yang sudah lebih besar kita bisa sediakan diary. Di dalam diary itu dia boleh menumpahkan segala isi hatinya. Prinsipnya adalah membantu anak mengekspresikan kemarahan lewat media lain, yaitu tulisan, coretan, dan kemudian kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Itu kan hanya menyalurkan energi yang ada di dalam diri anak itu untuk melakukan sesuatu, Pak. Tetapi apakah itu menyelesaikan masalahnya dia? Ya, tidak semua bisa selesai, dan saya setuju itu menyalurkan energi dia. Tetapi paling tidak dia mempunyai satu cara. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, apa yang boleh. Dan itu yang kita hargai, karena membantu dia mengontrol perasaan kemarahan dia. Ya, ada orang tua yang memberikan permainan atau apa gitu yang bisa dipukuli oleh anak itu gitu. Apakah itu tidak malah menumbuhkan unsur agresif di dalam diri anak itu, Pak? Saya setuju dengan Pak Gunawan karena ada penelitian juga tentang hal ini, di mana kalau anak itu melakukan ini namanya katarsis ya, pelepasan emosi kemarahan dengan mengarahkannya kepada
benda-benda lain, maka bukannya kemarahan itu mereda. Kadang-kadang justru meningkat tingkat kemarahannya. Jadi justru di sini anak juga harus diajarkan bahwa ada hal-hal yang bisa membuat kita marah, tetapi kita tidak perlu marah. Kita bisa mengontrol kemarahan itu. Ya, memang betul itu Pak Iman. Apa yang dilakukan itu ternyata anaknya tidak tambah menyelesaikan kemarahannya, malah marah dia karena yang dipukuli juga tidak bergerak, dan itu semacam permainan ya, dia malah jengkel karena dia kalah di dalam permainan itu gitu. Nah, kalau peraturan itu tadi kita terapkan di dalam rumah tangga kita, di dalam mendidik anak ini, kemudian anak ini ya entah sengaja atau tidak itu melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah kita, aturan yang sudah kita berikan. Apakah kita harus memberikan sanksi terhadap anak itu? Kita perlu memberikan sanksi. Dan di sini kita perlu peka terhadap kematangan anak juga. Nah, sanksinya itu apa? Setelah kita misalnya memberikan kesempatan supaya dia bisa mengontrol diri, misalnya kita kasih kesempatan sampai 3 atau 4 kali, kita ajarkan kepada dia berkali-kali, tetapi kita melihat bahwa dia sengaja melanggar itu, nah di situ kita terapkan sanksi. Sebelumnya tentu kita kasih tahu ya, sanksinya seperti apa. Dan sanksi ini sebaiknya bukan dengan memukul anak, karena akan membuat anak semakin agresif. Tetapi kita bisa lakukan misalnya begini. Kalau anak itu membanting barang sampai pecah, sampai rusak dan sebagainya, kita minta kepada anak atau kita kurangi uang jajannya atau uang tabungannya untuk menggantikan barang yang dia pecahkan atau dia rusaki. Misalnya contoh lain lagi, kalau misalnya dia marah-marah waktu dia bermain dengan temannya atau saudaranya, ya kita hentikan segera permainannya. Lalu salah satu cara lagi adalah meminta anak itu untuk tidak bermain sementara waktu atau berdiri di satu tempat selama 5-10 menit. Nah, itu cara untuk mengisolasi anak supaya anak tidak berinteraksi untuk sementara dengan temannya. Ya, kalau anak diperlakukan seperti itu, Pak, kan bisa timbul perasaan bahwa orang tuanya tidak menyayangi dia gitu. Pada saat kita memberikan sanksi, sedapat mungkin kita tidak terlalu banyak berkomentar, memberikan nasihat. Tetapi setelah sanksi itu berlalu, dan kemudian kita melihat anak itu sudah mulai reda kemarahannya, nah di sini kita boleh katakan bahwa papa atau mama sayang kamu, dan papa atau mama tidak mau kejadian yang seperti ini terjadi lagi, supaya kamu tidak kena sanksi yang sama. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membuat anak tidak tambah marah seperti itu. Ya, tetapi ada yang malah tambah marah gitu. Jadi kemarahannya malah menjadi-jadi itu setelah diperlakukan seperti itu. Itu bagaimana, Pak ya? Nah, itu dia akan kena sanksi lagi. Dan ada kemungkinan juga dia semakin menampakkan kemarahannya itu karena kita kurang tegas. Sanksinya terlalu ringan sehingga dia bisa menanggung sanksi itu tanpa ada rasa takut gitu. Sedikit banyak kita perlu rasa takut kepada anak itu supaya dia bisa mengontrol dirinya. Tetapi juga yang sangat penting adalah saya kira kita perlu membina hubungan yang dekat dengan anak. Kalau misalnya secara umum, secara keseluruhan, kita itu sangat dekat dengan anak, bisa ngobrol apa saja dengan anak, saya kira anak tidak akan marah-marah kalau kena sanksi. Karena dia tahu bahwa sanksi itu hanya bagian kecil, dan dia tahu persis bahwa orang tua ingin melatih dia melalui sanksi itu. Bukan bermaksud untuk menghukum atau sengaja melukai hati anak. Ya, dalam hal kemarahan ini Pak Eman, memang Alkitab banyak sekali berbicara tentang kemarahan dan memberikan prinsip-prinsip bagaimana kita
boleh marah atau tidak boleh marah dan sebagainya. Apakah ada hal yang bisa kita ajarkan kepada anak kita? Itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Pak. Ada yang tentang kemarahan yang baik sekali, yang saya akan kutip dari kitab Efesus pasal 4, ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi di sini ditekankan bahwa boleh marah, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Ya, itu bagaimana mengajarkannya kepada anak yang masih kecil itu, Pak? Dengan melalui latihan-latihan, melalui peraturan yang kita berikan, dan kemudian juga lewat cerita-cerita Alkitab. Ada kemarahan, misalnya dari kemarahan Tuhan Yesus yang kudus, yang bersifat mendidik, melatih murid-muridnya maupun menegur orang Farisi dan sebagainya. Tetapi ada kemarahan-kemarahan yang tidak kudus, yang misalnya dari Kain membunuh Habil seperti tadi. Dan kita bercerita supaya anak bisa membedakan kedua hal ini. Iya, terima kasih sekali Pak Eman untuk perbincangan kali ini. Terima kasih dan kembali. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia Medjeswer Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak menjadi agresif. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan hubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.